Diri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera nomor 005-YM-8 tentang penetapan wisuda dan pelantikan mahasiswa program studi profesi nurse, program studi S1 ilmu keperawatan, program studi D3 kebidanan, program studi D3 farmasi semester genap tahun ajaran 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera menimbang: A. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera tentang yudisium dengan nomor SK 001-YM-7 tanggal 30 Juli 2024 pada program studi, maka dipandang perlu pernyataan kelulusan sebagai syarat memperoleh hak memakai gelar nurse, kesarjanaan dan ahli media pada perguruan tinggi. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam A dan B, maka perlu menetapkan keputusan Ketua tentang yudisium program profesi nurse, kesarjanaan dan ahli media. Memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera tentang wisuda dan pelantikan program studi profesi nurse, kesarjanaan dan ahli media Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera. Kesatu, menyatakan bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah lulus dan mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2023-2024 tanggal 30 Juli 2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Gito Belo pada tanggal 30 Juli 2024 mengetahui Ketua Stigma Tobelo Dr. Sarah Gabriela Papanawang SKMS. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera nomor 005-YM-8 tentang penetapan wisuda dan pelantikan mahasiswa program studi profesi nurse, program studi S1 ilmu keperawatan, program studi D3 kebidanan, program studi D3 farmasi, program studi ilmu keperawatan nomor 1 sampai dengan nomor 27, nomor 1 dengan NIM 142012026 atas nama mahasiswa Rini Novita Jumati, IPK 3,59, predikat cum laude. Nomor urut 27 dengan NIM 142012044 atas nama mahasiswa Rode Delewi, IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Program studi ilmu keperawatan ahli jenjang nomor 1 sampai nomor 21, nomor 1 dengan NIM 142012046 dengan nama mahasiswa Ismul Pinang, IPK 3,52, predikat cum laude. Nomor urut 21 1420121056 atas nama mahasiswa Hervin Stefan Bongkotoy, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Program studi D3 farmasi nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 18. Nomor urut 1 dengan NIM 4840121019 atas nama mahasiswa Osna Julita Tukang dengan IPK 3,57 dengan predikat cum laude. Nomor 18
dengan NIM 4840120018 atas nama mahasiswa Yulia Ningsih Pipa, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Program studi D3 Kebidanan nomor urut 1 sampai nomor urut 22. Nomor urut 1 dengan NIM 154012120 atas nama mahasiswa Melci Sibualamo dengan IPK 3,50, predikat cum laude. Nomor urut 22 dengan NIM 15401200018 atas nama mahasiswa Sisilia Sibu, IPK 2,95, predikat sangat memuaskan. Program studi profesi nurse nomor 1 sampai dengan nomor 45. Nomor urut 1 dengan NIM 1401012300002 atas nama mahasiswa Andriani Petri Stemba, nambah IPK 3,50, predikat cum laude. Nomor urut 45 dengan NIM 14901200097 atas nama mahasiswa Cakra Timon Melalu dengan IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Kesehatan Makarimo Halmahera nomor 002-YMM-8-2024 tentang penetapan lulusan terbaik mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makarimo Halmahera tahun akademik 2023-2024. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makarimo Halmahera membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan. Pertama, membentuk penetapan pelaksanaan lulusan terbaik tahun akademik 2023-2024 sesuai lampiran surat keputusan ini. Kedua, melaporkan kepada ketua prodi masing-masing tentang penyelenggaraan pelaksanaan lulusan terbaik paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya kegiatan pelaksanaan wisuda. Ketiga, sumber dana berasal dari Yayasan Medika Mandiri Halmahera dan swadana masyarakat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tobelo 27 Juli tahun 2024. Ketua Stigma Tobelo Dr. Sarah Gabriela Mapanawa, Magister Kesehatan dengan NIDN 121069202. Nama-nama lulusan terbaik tahun 2024. Yang pertama dengan NIM 14201200026. Nama mahasiswa Rini Novita Jumati dengan IPK 3,59, program studi sarjana keperawatan dengan predikat cum
3,56 program studi sarjana keperawatan dengan predikat cum laude. Ketiga, dengan NIM 1420122 nama mahasiswa Ismul Pina dengan IPK 3,52 program studi sarjana keperawatan dengan predikat cum laude. Keempat, dengan NIM 142012204 nama mahasiswa M. Sukri Samawa dengan IPK 3,50 program studi sarjana keperawatan dengan predikat cum laude. Kelima, dengan NIM 484012119 nama mahasiswa Osna Julita F. Tukang dengan IPK 3,57 program studi Diploma 3 Farmasi dengan predikat cum laude. Keenam, dengan NIM 484012114 nama mahasiswa Marcelina Unso dengan IPK 3,56 program studi Diploma 3 Farmasi dengan predikat cum laude. 21020 nama mahasiswa Nelci Febrianti Si Bualamo dengan IPK 3,50 program studi Diploma 3 Kebidanan dengan predikat cum laude. Kedelapan, dengan NIM 15400 nama mahasiswa Nelly Manto dengan IPK 3,50 program studi Diploma 3 Kebidanan dengan predikat cum laude. Kesembilan, dengan NIM 141230002 nama mahasiswa Anggrini Beatrice Lamba dengan IPK 3,50 program studi profesi nurse dengan predikat cum laude. Kesepuluh, dengan NIM 141230012 nama mahasiswa Feby Kulape dengan IPK 3,50 program studi profesi nurse dengan predikat cum laude. Tobelo 27 Juli Telo Dr. Sarah Gabriela Mapanawa Magister Kesehatan dengan NIDN 121069202. Demikian pembacaan SK penetapan lulusan terbaik Stigma tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Maluku Utara atau yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Bapak Kadri La EC, SPI FSI. Yang terhormat Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kemasyarakatan
Bapak Dr. Andes Wenas Rompis, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Silvianus Kaya, Sarjana Keperawatan, Mandiri Halmahera Ibu Henderina Mahingkom, SPD MM, Dewan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makario Halmahera, yang terhormat Bapak Ibu dosen stigma, para orang tua dan keluarga wisudawan, dan tentunya para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk merayakan sebuah pencapaian penting dalam hidup para wisudawan dan wisudawati. Mereka ini yang telah dengan tekun menempuh pendidikan di program Diploma 3 Kebidanan, Farmasi, Sarjana Keperawatan, dan kini juga pelatihan profesi nurse. Momen ini bukan hanya sebuah perayaan atas kerja keras dan dedikasi, tetapi juga sebuah titik awal yang penuh dengan tantangan dan peluang, terutama di era ini. Teknologi memainkan peran penting dalam bidang kesehatan. Pencapaian kali ini adalah bukti dari kerja keras, dedikasi, dan semangat yang tidak pernah padam, dan kalian telah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, namun kalian berhasil menaklukkannya dengan gemilang. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah kalian raih. Para wisudawan yang saya banggakan, dunia kesehatan ini sedang berada di persimpangan yang sangat menarik, di mana sekarang teknologi menjadi motor bergerak perubahan dalam konteks kesehatan. Teknologi telah memungkinkan kita melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya biasa kita impikan. Namun, teknologi itu hanyalah sebuah alat. Teknologi memberi kita kekuatan, tetapi kebijaksanaan dalam penggunaannya berasal dari hati kita. Sebagai tenaga kesehatan, kita tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan, untuk meningkatkan kualitas hidup, dan untuk menjaga martabat manusia. Namun jangan pernah lupakan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan kehangatan dan kepedulian seorang bidan yang memberikan dukungan kepada seorang ibu di saat-saat paling penting dalam hidupnya. Dan selalu ingat bahwa di tengah kemajuan teknologi, yang paling penting adalah tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari setiap profesi kesehatan. Untuk sarjana Diploma 3 Kebidanan, kalian adalah sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam setiap langkah yang kalian ambil, ingatlah bahwa kalian membawa harapan banyak untuk masa depan yang lebih sehat. Untuk para ahli farmasi, perkembangan dalam teknologi farmasi telah membuka jalan bagi penemuan obat-obatan yang baru. Namun ingatlah bahwa obat terbaik adalah yang diberikan dengan penuh kasih dan perhatian. Para perawat, kalian adalah garis depan dalam penggunaan teknologi medis. Contohnya dari monitor pasien,
hingga alat-alat diagnostik lainnya. Teknologi membantu kalian memberikan perawatan yang lebih baik. Namun, komputer mungkin bisa memproses data pasien, tetapi hanya perawat yang bisa merasakan kebutuhan emosional dan psikologis dari pasien. Sentuhan manusiawi kalian adalah hal yang tak bisa tergantikan. Dan kepada para nurse yang baru dilantik, gelar ini bukan hanya simbol pencapaian akademik, tetapi juga komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan pasien. Kepada para dosen dan staf akademik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras dalam membimbing wisudawan. Kalian telah membekali para wisudawan ini dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan menjadi landasan dalam karir mereka di dunia kesehatan. Kepada orang tua dan keluarga, terima kasih atas segala dukungan, cinta, dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepada para wisudawan. Kesuksesan mereka adalah cerminan dari kasih sayang dan doa dari kalian. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara atas dukungan, karena selama stigma berada di Kabupaten Halmahera Utara, terutama Provinsi Maluku Utara ini, pemerintah telah banyak membantu dalam hal ini menyerap lulusan dari stigma untuk menjadi tenaga profesional di bidang kesehatan, baik di kota maupun di dalam pelosok Halmahera. Dan tentunya harapan kami kiranya pemerintah ada perhatian lebih. Mohon izin. Karena kami berdiri, tentunya kami butuh dukungan. Stigma tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Kami tentunya butuh sosok, butuh dukungan dari Bapak Ibu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Saat ini kami tentunya sadari bahwa kami memiliki kami ingin adanya pengembangan sumber daya manusia. Karena kita juga tahu bersama bahwa stigma ingin maju yang pastinya juga akan berdampak pada provinsi dan kabupaten juga pasti akan lebih maju. Untuk itu, kami dari stigma secara terbuka mohon izin, kami ingin adanya mungkin ada fasilitas seperti bantuan beasiswa Bapak dan Ibu, karena kita melihat saat ini adik-adik kita ini sangat antusias sekali ingin belajar. Maka dari itu kami minta pemerintah memiliki harapan atau mendorong kami dan mendukung kami agar supaya bisa adik-adik ini bisa mungkin melanjutkan tahap pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan adanya bantuan mungkin beasiswa dari pemerintah setempat atau provinsi untuk adik-adik ini bisa melangkahkan
mungkin akan melanjutkan pendidikan di S2, S3, dan lain sebagainya. Itu merupakan harapan terbesar kami. Kami tidak meminta yang lebih-lebih, Pak. Karena kami yakin selama ini juga pemerintah sudah banyak membantu, tapi mungkin masih belum sempurna, masih ada kekurangannya. Kemudian tentunya ini juga bukan hanya menjadi harapan dari stigma, tapi saya rasa ini juga merupakan harapan untuk semua juga para wisudawan dan juga para tamu yang hadir di acara wisuda ini. Dan mohon izin juga tentunya Bapak bahwa stigma ini merupakan satu-satunya sekolah tinggi ilmu kesehatan PTS swasta yang mempunyai jurusan sarjana kebidanan dan profesi bidan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan tentunya saya sangat mengharapkan kiranya mungkin dengan adanya kerjasama dari pemerintah untuk bisa mungkin yang diploma 3 kebidanan kedepannya bisa diberikan izin untuk bisa melanjutkan pendidikan sarjana kebidanan dan profesi bidan di stigma. Karena kita tahu bersama tak perlu lagi mau ambil kuliah jauh-jauh di daerah luar Maluku Utara. Karena lulusan-lulusan stigma juga sekarang ini adalah lulusan-lulusan yang profesional. Jadi kami sangat mengharapkan dengan adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah tentunya akan memotivasi kami juga untuk terus melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang multi talent, profesional, unggul dan terampil di bidang kesehatan. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala LDK Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara. Terima kasih juga untuk support stigma dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi selama ini. Untuk para wisudawan, ingatlah selalu bahwa kalian adalah bagian dari stigma. Sehingga dimanapun kalian ditempatkan tugas nantinya, hal pokok bahwa selalu menjaga nama baik dan alma mater dari stigma. Dan serta selalu menjalin tali silaturahmi dengan stigma. Dan bukan itu saja, bahkan berkontribusi untuk mensosialisasikan stigma di saudara, keluarga, untuk bisa melanjutkan pendidikan di stigma, baik mengambil jurusan S1 bidan, profesi bidan, maupun jurusan keperawatan, nurse, dan jurusan yang lain. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Jadilah profesional yang berintegritas, berdedikasi, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dalam setiap tindakan. Kalau tadi wisudawati ada mengadakan pantun, dokter juga punya pantun. Nanti setiap dokter ucapkan pantun mungkin nanti dibantu dengan cakep, ya, atau cantik. Kalau tadi cakep mungkin cantik. Ke pasar membeli ketan, singgah sebentar membeli perhiasan. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Semoga semua diberkahi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Maaf Bapak Ibu, saya sebentar lagi belajar Bapak Ibu, bahkan saya lagi Zoom mengikuti pendidikan di Provinsi Banten dari Ikatan Akuntan Indonesia sementara dengan headset Bapak Ibu. Kami masih bisa Bapak Ibu saya menyampaikan dengan hal. Hari ini kita berada dalam satu hari yang sebenarnya sangat baik Bapak Ibu. Ini tanggal 14 Agustus
kita peringati sebagai Hari Pramuka, Bapak Ibu. Yang kedua adalah 3 hari menjelang 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di hari Bapak Ibu saya mendapatkan ada hal menarik. Ternyata tadi ada wisudawan terbaik dari program studi keperawatan, betul ya? Dan istrinya juga. Istri juga tampil sebagai wisudawan di hari ini. Namun ketika saya lihat mereka malu-malu Bapak Ibu untuk saling cipika-cipiki Bapak Ibu. Tapi akhirnya juga itu terlaksana. Selamat untuk adik-adik wisudawan dan selamat untuk para wisudawan terbaik di hari ini. Bapak Ibu, ada juga hal menarik yang saya catat di hari ini. Ternyata dari kurang lebih 44 wisudawan yang dilantik sebagai profesi nurse, itu ternyata laki-laki sudah mulai berkurang Bapak Ibu. Kemungkinan hanya ada sekitar tidak cukup 25% Bapak Ibu dari jumlah yang disudahkan sebagai nurse di hari ini. Dan yang terakhir yang paling menarik juga tadi adalah yang membuat suasana menjadi hidup adalah tarian. Tarian ini memberikan semangat kepada kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita adalah NKRI, Bapak dan Ibu. Artinya bahwa kita juga memberikan banyak hal lewat sanggar dari stigma Tobelo, Bapak dan Ibu. Baik, yang boleh saya sampaikan sebelum saya mengawali sambutan saya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara yang dalam ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan serta Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Kadri Laeci SP MSI yang telah menghadiri acara di siang hari ini. Yang saya hormati staf ahli Bupati Bidang SDM, Pendidikan dan Kemasyarakatan. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Wenas Rompis, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Terima kasih Bapak bersama dengan kita di pagi ini. Kapolres dan Kodim 1508 Halmahera Utara. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang berkesempatan hadir di saat ini. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Bethesda Tobelo, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Halmahera Utara, Ketua PPNI Wilayah Halmahera Utara, Bapak Ibu Kepala-Kepala Puskesmas, Kepala-Kepala Klinik yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, pimpinan perguruan tinggi swasta yang berkenan hadir pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Medika Mandiri, yang saya hormati para ketua program studi keperawatan, program studi farmasi, diploma 3 farmasi, diploma 3 kebidanan, pendidikan profesi nurse, dan yang paling saya hormati adalah program studi kebidanan, program sarjana, dan program studi pendidikan profesi bidan. Yang saya hormati para tokoh agama, para rohaniawan yang boleh mengambil sumpah dan janji nurse di hari ini. Yang saya hormati para wisudawan, orang tua, wali, suami atau istri yang berkesempatan hadir di saat ini. Hadirin dan undangan yang saya hormati, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya mengajak kita semua menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih perlindungan dan tuntunannya lah
kita boleh ada di siang ini, dari pagi sampai dengan siang ini, karena kita dalam acara wisuda angkatan ke-7, program sarjana, program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi di saat ini. Atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi 12 Maluku dan Maluku Utara, saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan wisuda yang terjadi di hari ini, tanggal 14 Agustus 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa wisuda sebagai sebuah bentuk akuntabilitas publik menunjukkan bahwa stigma Tobelo masih memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, mereka hadir dan telah melaksanakan wisuda angkatan ke-7 yang diselenggarakan pada hari ini. Kalau wisuda angkatan 6 kemarin Bapak Ibu terjadi pada tanggal, sehingga saya adalah 28 Oktober 2023. Hari ini terjadi menjelang ulang tahun kemerdekaan 79 tahun Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, sampai kemarin sore saya menunggu adalah data PDDikti. Berdasarkan hasil PDDikti Bapak Ibu yang bisa disudakan pada hari ini dan telah kemarin sore melakukan rekomendasi, hanya sebanyak 133 wisudawan. Mengapa PDDikti merupakan hal yang paling penting Bapak Ibu? PDDikti merupakan salah satu data di mana semua orang mahasiswa harus tercatat di dalam data pendidikan tinggi Kemdikbudristek Bapak Ibu. Kalau PDDikti bermasalah, berarti yang itu juga bermasalah. Namun data menunjukkan bahwa stigma merupakan juga salah satu perguruan tinggi di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang telaten dalam melaporkan pangkalan data pendidikan tinggi. Saya selaku Kepala Lembaga Pendidikan 12 mengucapkan terima kasih Ibu Dokter atas perhatian dan dedikasi untuk tercatatnya adik-adik wisudawan, adik mahasiswa yang ada di stigma Maluku Utara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa hal penting yang perlu kita ingat adalah akreditasi. Stigma aman Bapak Ibu. Aman dalam arti bahwa sekarang ini Permendikbud 53 2023 mengharuskan semua perguruan tinggi harus terakreditasi institusi dan juga terakreditasi program studi. Kalau perguruan tinggi yang tidak terakreditasi institusi, apalagi tidak terakreditasi program studi, itu akan dicabut izin oleh Kementerian Bapak dan Ibu. Pertanggal hari kemarin Bapak Ibu, tanggal 13 Agustus 2024, Kementerian melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sementara melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi yang belum mencapai akreditasi institusi. Di dalamnya juga ada termasuk 2 kampus dari LU12, Bapak dan Ibu. Nah, mengapa akreditasi penting Bapak Ibu? Karena akreditasi adalah amanat undang-undang. Sehingga kami sangat mengharapkan bahwa kampus-kampus Bapak Ibu masyarakat jangan terkecoh kalau kampusnya tidak akreditasi. Jangan sekali-kali berani memasukkan anaknya ke kampus tersebut Bapak Ibu. Karena ini fatal akhirnya Bapak Ibu. Karena ijazah mereka, gelar mereka pasti akan dicabut Bapak Ibu. Sekarang ini nanti pada tanggal 18 Agustus besok Bapak Ibu, itu perguruan tinggi yang tidak terintegrasi akan dicabut. Sehingga sekarang kalau program studi juga tidak terintegrasi dan dia akan mencoba lagi untuk akreditasi, dia tetap akan memperhatikan yang namanya dengan otomasi. Otomasi bukan otomatis Bapak Ibu. Kadang terjadi penyalahgunaan kata otomasi lalu disampaikan sebagai otomatis, padahal bukan Bapak Ibu. Otomasi itu berarti bahwa data PDDikti tidak boleh merah. Ibu Ketua, data PDDikti tidak boleh merah, artinya bahwa kita tetap harus menunjukkan data yang baik. Sehingga kalau data itu merah Bapak Ibu, dia tidak bakalan terakreditasi. Akan melakukan namanya akreditasi
otomatis, betul, tapi lewat otomasi. Oleh karena itu mohon untuk bisa memperhatikan, kamu dapat memperhatikan hal ini. Bapak dan Ibu, di LIK 12 ada 4 kampus, ada sekolah tinggi, 4 sekolah tinggi yang menyelenggarakan sekolah kesehatan. Di dalamnya ada juga terdapat ada 3 akademi kebidanan dan ada terdapat 4 sekolah tinggi. Bapak, kita hanya punya 7, Bapak Ibu. Hanya ada 7 perguruan tinggi yang menyelenggarakan sekolah kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kampus Stigma adalah satu-satunya kampus di lembaga layanan LIK 12 yang menyelenggarakan program sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan, Bapak Ibu. Pada bulan Februari kemarin, Bapak Ibu, saya telah menyerahkan SK itu, SK pembukaan program studi kebidanan dan profesi bidan sesuai SK nomor 10/E/O tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024. Berarti ini resmi, sah Bapak Ibu, sudah boleh menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Ada 2 hal ketika ini akan dibuka Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang baru lulus di diploma 3 boleh beralih ke sarjana kebidanan. Berarti pendidikan sebagai alih program. Dan yang sudah masukkan studi di S1 sarjana kebidanan boleh juga mengambil program studi pendidikan profesi bidan. Sehingga mungkin kampus bisa mengumumkan kepada masyarakat Halmahera Utara, kepada masyarakat Maluku Utara, bahwa datanglah ke kampus Stigma Tobelo, kampus Makariwo untuk melaksanakan pendidikan profesi bidan, Bapak Ibu. Karena sudah sah, Bapak Ibu. Sehingga ini merupakan sekali lagi salah satu kampus yang ada di wilayah timur, termasuk dalamnya LIK 14 yang ada di wilayah Papua, Bapak Ibu. Hanya ada 1 di Tobelo, namanya Stigma Makariwo Tobelo, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada para wisudawan saya pesan, khususnya akan melakukan pelantikan dan sumpah, saya berpesan bahwa lakukanlah tugas kalian dengan rasa tanggung jawab. Lakukanlah dengan cinta dan kasih. Bagi adik-adik yang berada dalam NES, lakukanlah dengan kasih. Ketika Anda melakukan panggilan itu, Anda melakukan tugas yang paling mulia. Saya selalu bilang, ingatlah api Florence Nightingale tetap menyala, adik-adik. Artinya Anda melakukan banyak hal, pasti jasa budi baik Anda sebagai amal bakti kepada bangsa dan negara dan juga kepada agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, saya berikan pesan Pak, tim salam kepada Pak Gubernur dan kepada seluruh pemerintah daerah Maluku Utara. Mereka masih membutuhkan bantuan, Pak. Saya mengharapkan mereka bisa menjadi kampus unggul, Bapak. Kampus unggul itu aspeknya berapa? Menjadi prodi unggul itu berat, Bapak. Yang pertama adalah 70% dari dosen harus bergelar doktor. 70% dari 5 memang paling kurang 3, Pak. Tapi berat, Pak, itu proses. Proses ini proses yang panjang. 3 sampai dengan 5 tahun baru seorang itu mendapatkan gelar doktor. Kalau dari sisi jabatan fungsional, kami sudah mengharapkan untuk kampus kami usulkan jabatan fungsional paling kurang sampai pada jenjang jabatan lektor kepala. Kalau mendapatkan guru besar agak berat, Bapak Ibu, karena persyaratannya adalah harus doktor. Sehingga kalau mendapatkan doktor itu hal yang paling menarik, Pak. Sehingga kalau mereka ada punya 6 program studi, Bapak, paling kurang setiap program studi
minimal ada 3 orang doktor. Berarti paling kurang dicapai dalam waktu kurang lebih 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, Pak Gubernur. Sehingga kami titipkan ini kepada Bapak dan juga kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Titip salam kami selalu kepada pemerintah Halmahera Utara dan juga kepada Provinsi Maluku sebagai Gubernur Bapak Ibu, Pak yang diwakili. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada orang tua terima kasih atas banyak hal yang telah diberikan di saat ini kepada anak-anak, kepada adik-adik wisudawan, sehingga mereka mengejar pendidikan di kampus terbaik, sekolah kesehatan terbaik yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Stigma Makario Tobelo. Terima kasih kepada Stigma atas dedikasi, upaya dan jeripayanya sehingga dapat memberikan banyak hal kepada para mahasiswa, para wisudawan di hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Atas nama Kepala Lembaga Pendidikan 12 yang mengucapkan selamat atas dilaksanakan wisuda angkatan ke-7 dan selamat memasuki hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 tahun tanggal 17 Agustus 2024. Tips balik Bapak Ibu, karena senyum adalah bagian dari bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 12 Maluku Utara, yang saya hormati Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Maluku Utara, yang saya sebut dengan hormat Bapak Kadri LAEC SPI MSI, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian SDM dan Pendidikan serta Kemasyarakatan Halmahera Utara, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes Wenas Rompis, yang saya hormati Kapolres Halmahera Utara, yang saya hormati Komandan Kodim 1508 Halmahera Utara, dan yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Utara, yang saya hormati Kepala RS Rumah Sakit Tobelo dan Rumah Sakit Bethesda yang ada di Kota Tobelo, dan kepala puskesmas serta direktur klinik yang ada di Halmahera Utara. Dan tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada orang tua wisudawan wisudawati yang telah menghadiri undangan pada saat ini. Saya sangat merasa bangga kepada adik sekalian yang telah diwisudakan pada siang hari ini di kampus Stigma Tobelo. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kita naikkan kepada Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan wisuda pada kampus Stigma Tobelo. Dan pada hari ini kita bisa memasuki wisuda yang ke-7 kali dengan program studi sarjana keperawatan, diploma jenjang kebidanan,
Diploma 3 Farmasi, dan pelantikan profesi nurse. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Stigma Tobelo yang di bawah naungan Yayasan Medika Mandiri Halmahera. Karena dipilihnya kampus Stigma sebagai lembaga pendidikan tempat menimba ilmu dan mencapai karier masa depan merupakan pilihan yang tepat dan bijak. Hal ini sejalan dengan visi Stigma, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi terdepan dalam pengembangan kesehatan dan inovasi di Indonesia. Selain komitmen dalam pengembangan keilmuan kesehatan dan peningkatan mutu lulusan yang profesional dan berakhlak mulia dalam melayani masyarakat, Bapak Ibu yang saya hormati, wisuda merupakan prosesi seremonial yang menandai puncak dari proses kegiatan akademik yang dijalankan oleh kampus Stigma Tobelo, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Namun bagi mahasiswa, wisuda adalah langkah awal perjalanan hidup. Wisudawan tidak lagi mendapat status istimewa sebagai mahasiswa yang dinamis dan kritis. Namun mereka akan diuji dan dinilai oleh masyarakat melalui karya nyata yang dihasilkan, yaitu bagaimana ilmu yang selama ini diperoleh akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karya dan kiprahnya di masyarakat juga akan menjadi cermin dan alma mater Stigma. Oleh karena itu, jagalah nama baik alma mater dengan penuh tanggung jawab dan menjadi alumni yang terus menunjukkan prestasi di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun telah menyelesaikan pendidikan, tetapi cintailah ilmu, hadapilah perkembangan zaman dan persaingan dengan terus belajar, baik secara formal dengan melanjutkan ke jenjang S2 dan S3. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupakan juga bahwa keberhasilan dalam masyarakat menyelesaikan pendidikan tinggi ini adalah peran orang tua di dalamnya, yang senantiasa mendoakan. Jadi tak lupa sampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung Anda sekalian sehingga bisa hadir pada wisuda pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa 18 tahun perjalanan Stigma yang modal utamanya adalah komitmen dan keyakinan pentingnya mengembangkan ilmu kesehatan di dunia Maluku Utara ini. Kita bisa mencapai hasil yang luar biasa dengan jumlah alumni yang telah lulus dari Stigma Tobelo hampir 3.000 orang yang sudah kami wisuda sampai saat ini, yang telah tersebar di berbagai institusi dalam wilayah regional, nasional, dan di bidang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diketahui bahwa Stigma Tobelo telah 6 prodi yang kami laksanakan pada tahun ini, yang telah disebutkan oleh Pak Kepala tadi. Kami telah ketambahan ada 1 kebidanan
dan profesi kebidanan, sarjana kebidanan. Berarti kita sudah 6 prodi untuk kampus Stigma Tobelo. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata dari saya, keluarga besar Yayasan Pendidikan Mandiri, mengucapkan terima kasih kepada aktivitas akademika Stigma Tobelo, pimpinan dan dosen yang hadir, serta staf dan panitia wisuda pada hari ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Karena mengantarkan mahasiswa ini dalam menyelesaikan pendidikan tinggi wisuda pada saat ini, kami ucapkan terima kasih bisa berjalan dengan baik, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra kami, yaitu rumah sakit serta klinik-klinik yang ada dan puskesmas yang ada di Maluku Utara ini, yang telah mendukung kami menyediakan lahan-lahan untuk praktek mahasiswa kami. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan kerjasamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri dan pendiri Yayasan Pendidikan Mandiri, almarhum Dr. Aran Mapanawang, yang adalah satu-satunya putra Loloda yang kelahiran di Halmahera Utara ini, yang telah mencetus dan mendirikan kampus ini sampai saat ini kita bisa menjalaninya dengan baik. Dan kami atas nama mewakili semua yang hadir, panitia, dosen, serta staf yang telah berupaya untuk menyediakan tempat untuk kita wisuda pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada wisudawan, adik-adik sekalian, semoga dapat kembali ke masyarakat dengan karya nyata dan jati diri sarjana keperawatan, diploma 3 kebidanan, diploma 3 farmasi dan profesional yang berakhlak mulia. Dan selamat juga kami sampaikan kepada orang tua yang saat ini telah mendukung dan telah membantu kami, bekerja sama dengan kami yayasan, sehingga anak-anak bisa lulus dan bisa wisuda pada saat ini. Dan akhir kata, demikian dari sambutan dari saya. Dan tak lupa saya mengucapkan dirgahayu RI ke 79 tahun. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakannya. Dan semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bupati Halmahera Utara, izinkan saya menyampaikan selamat dan sukses dari Pak Bupati kepada wisudawan dan wisudawati. Beliau tidak sempat hadir pada acara yang maha penting ini karena ada kegiatan penting yang harus beliau hadir, dan mewakilkan saya untuk hadir menyampaikan sambutan selaku staf ahli yang membidani pendidikan, sumber daya manusia, dan kemasyarakatan. Kepala LL Dikti wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara yang saya hormati, asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Maluku Utara, asisten 1 yang saya hormati, Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara yang saya hormati, Ketua Stigma
yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang mewakili Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kejari yang kami hormati, Kepala Rumah Sakit Umum Tobelo atau yang mewakili yang kami hormati, para wisudawan, wisudawati, orang tua yang hadir di kesempatan ini yang kami hormati, Bapak Ibu para undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu yang kami hormati dan sangat kami banggakan. Mengawali sambutan di hari yang penuh sukacita ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, atas rahmat dan kasih karunia-Nya yang menyertai dan memberkati kita sekalian, sehingga di siang hari ini, Rabu 14 Agustus 2024, kita semua dapat bertemu dalam acara yang sangat berbahagia ini. Para wisudawan, wisudawati, hadirin, para tamu undangan yang sangat kami banggakan. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, saya mengucapkan selamat kepada segenap wisudawan, wisudawati yang telah berhasil menempuh proses pembelajaran dengan baik sehingga berhak menyandang gelar sesuai bidang studi masing-masing. Tentunya kesuksesan ini dapat membawa semangat, antusiasme, serta motivasi baru untuk segera mengaplikasikan ilmu seraya mengabdikan diri kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Wisudawan dan wisudawati sekalian yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menuntut semua pihak untuk senantiasa peka dan sigap terhadap beragam kemampuan dan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam bekerja maupun berkarya. Meski bukan yang paling utama, keterampilan komputer yang memadahi, penguasaan bahasa asing yang baik, maupun keterampilan komunikasi handal merupakan keunggulan-keunggulan yang saat ini sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun usaha, apalagi dunia medis. Saat ini sangat dibutuhkan sekali yang terampil dan bekerja secara profesionalisme. Dengan melihat kenyataan tersebut, ijazah pengetahuan teoritis yang didapat di masa studi bukanlah jaminan untuk dapat memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dengan mudah. Akan tetapi saya yakin bahwa wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Makorio Halmahera Utara, Stigma Tobelo, kali ini telah memiliki suatu keunggulan yang dapat dibanggakan. Wisudawan, wisudawati yang saya hormati, sekalian harus mampu bertindak dinamis dan memanfaatkan segala peluang untuk terjun ke dunia kerja, menciptakan lapangan kerja maupun berusaha sekaligus turut berpartisipasi dalam meningkatkan optimisme dan dinamisme baru di tengah-tengah masyarakat demi kemajuan daerah ini. Wisudawan dan wisudawati sekalian yang saya hormati,
terkait dengan acara ini. Secara lahiriah, acara wisuda dan pelantikan profesi ners merupakan awal dari perpisahan segenap wisudawan dan wisudawati, dan akan semakin berjarak meskipun kemajuan teknologi telah mempermudah kita dalam berkomunikasi. Namun demikian, saya berharap bahwa seluruh alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makoriwo Stigma Tobelo tetap dapat menjalin hubungan yang baik sekaligus menjaga nama baik alma maternya. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak semua komponen masyarakat di daerah ini, khususnya dunia pendidikan tinggi dengan alma maternya, termasuk para wisudawan dan wisudawati saat ini, untuk marilah kita semakin memberikan pencerahan, terus memelihara kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesehatan dan kerukunan bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Pencipta semesta. Akhirnya, selaku pemerintah daerah seluruh jajaran, kami mengucapkan selamat bagi wisudawan dan wisudawati, dan selamat bagi yang baru dilantik sebagai profesi ners, serta selamat berkiprah untuk maju serta sukses demi masa depan yang dituju. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bupati Halmahera Utara, Insinyur Frans Maneri. Baik, terima kasih MC. Sebelum saya menyampaikan sambutan Pak PJ Gubernur, saya ingin menyampaikan bahwa beliau saat ini berada di IKN dan mungkin siang sudah kembali. Untuk itu beliau tidak berkesempatan untuk hadir. Beliau salam untuk semuanya. Sebelum saya menyampaikan pula sambutan menarik dalam acara wisuda, saya kira perlu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kadri Laece, SPNSI. Saya dilahirkan di Obi, namun juga berketurunan dari Tobelo juga, dari klan Jurumudi dan Mamulati. Ya. Jadi kehadiran saya di sini juga sebagai bentuk komitmen kecintaan pada Halmahera, khususnya Halmahera Utara, agar terus berkembang maju dalam dunia pendidikan. Dan hari ini 133 wisudawan dan wisudawati. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada Pak LLDD, saya waktu itu S1 dari Universitas Patimura, Ambon. Jadi saya sangat hafal betul culture dari Provinsi Maluku, Ambon, yang terus saya cintai. Dan perlu saya sampaikan, dalam perjalanan karir saya, ketika saya menjadi ASN tahun 2000, tahun 2004 saya menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah yang kurang lebih 16 tahun. Memang saya mengabdi dalam rangka menumbuhkan amal jariah, ingin mendidik putra-putri Maluku Utara. Dan saat itu masih S1 pun masih diizinkan untuk mengajar tahun 2004. Lalu dalam perjalanan saya memberikan mata kuliah, kurang lebih 7 mata kuliah pada Fakultas Pertanian, program studi perikanan. Alhamdulillah dalam kegigihannya memberikan ilmu dengan ikhlas. Lalu kemudian tahun 2007 melalui tangan Kopertis yang mungkin saat ini Diki memberikan rekomendasi kepada saya untuk mengikuti studi S2. Alhamdulillah dengan studi S2 saya kembali
berkiprah di ASN hingga tahun 2020, kurang lebih saya 2022 ya, saya diangkat menjadi dari karir eselon 4, eselon 3 menuju karir eselon 2 kepala biro karena terlalu banyak tugas waktu saya sebagai kepala biro pengadaan barang dan jasa. Akhirnya saya minta istirahat, jadi kurang lebih 16 tahun saya menjadi dosen dan alhamdulillah banyak mahasiswa dan sudah menjadi gelar sarjana, sudah terjun dalam berbagai kelembagaan. Dari perjalanan keikhlasan itu kemarin cukup spektakuler. Pemerintah memberikan penghargaan kepada saya 3 in 1. 3 in 1 itu satu jabatan merangkap kurang lebih ada 3. Jadi saya asisten 1, PLH Sekda kurang lebih 3 bulan. Lalu kemudian Pak Gubernur naik haji, saya juga PLH Gubernur. Jadi asisten 1, PLH Sekda dan PLH Gubernur. Semua ini berkat juga doa daripada mahasiswa yang saya terus tekun dengan ikhlas mengajar bertahun-tahun, dan hasilnya dan turut apresiasi untuk Dikti yang saat itu Kopertis karena mereka lah sehingga saya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak El Dikti yang hadir pada saat ini dengan kita, saya memberikan apresiasi dan penghormatan tertinggi kepada beliau. Yang saya hormati Pak Bupati atau yang mewakili sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Utara, yang saya kira terus mendorong untuk majunya stigma di Kabupaten Halmahera Utara. Yang saya hormati Ketua Yayasan almarhum Dr. Aren dan dilanjutkan oleh istrinya saat ini Ibu Hendriana. Terima kasih terus memacu pertumbuhan dunia pendidikan khususnya di bidang kesehatan, dan saya yakin akan menjadi amal jariah buat Pak Dokter almarhum dan Ibu kelak nanti, karena dengan menabur pendidikan maka amalnya itu tidak akan pernah putus sampai kiamat. Yang saya hormati seluruh Forkopimda Kabupaten Halmahera Utara, dan saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Stigma sekaligus Ketua Senat pada saat hari ini yang menyelenggarakan wisuda beserta segenap jajaran akademis, para dosen. Saya yakin dengan penuh keikhlasan, dengan penuh spirit dan semangat untuk terus melahirkan putra-putri terbaik di Halmahera Utara dan Maluku Utara untuk ke depan bisa membangun Halmahera menjadi tangguh di Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati para hadirin semua istimewa, orang tua, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, para wisudawan dan wisudawati. Memang tidak semua orang bisa sampai ke ujung wisuda, karena ketika mendaftar berproses mungkin banyak juga yang gugur, tidak terselesaikan, tapi adinda-adinda semua diberikan Tuhan untuk hadir pada saat ini diwisudakan. Ini adalah sebuah keniscayaan, ini adalah sebuah rahmat yang perlu disyukuri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Provinsi Maluku Utara terkenal dengan resources sumber daya alam yang saat ini tumbuh melejit, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi dunia. Secara nasional berada pada posisi agregat 20% sampai 22% pertumbuhan ekonomi nasional, yang saat ini Maluku Utara berada pada peringkat 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak bisa disia-siakan. Ini sebuah rahmat yang tentu menjadi kewaspadaan di samping kegembiraan buat generasi-generasi di Maluku Utara. Salah satu bentuk kewaspadaan dan keikhtiaran adalah membangun generasi-generasi emas melalui dunia pendidikan saat ini. Saat ini Yayasan Merdeka Mandiri
telah mewujudkan ikhtiaran itu dengan memproduksi sarjana-sarjana, ahli-ahli kebidanan dan farmasi dalam rangka mengelola sumber daya alam ini agar ke depan bisa berkompetisi di era modern saat ini dalam rangka menampilkan Indonesia 2045 menjadi Indonesian Golden, Indonesia emas. Indonesia emas harus dilahirkan oleh para putra-putri terbaik, yaitu generasi-generasi emas. Indonesia emas 2045 akan dicapai oleh generasi-generasi emas. Generasi-generasi emas harus diterpa dalam dunia pendidikan yang hari ini kita sama-sama saksikan. Dunia pendidikan akan mengantarkan Anda dan kita semua untuk mewujudkan Indonesia 2045 menjadi Indonesia Golden. Pendidikan akan terus berproses. Pendidikan akan terus mobile. Pendidikan akan terus silih berganti, generasi masuk dan generasi keluar untuk mengelola Maluku Utara, mengelola Halmahera, mengelola Indonesia, dan mengelola dunia di era peradaban modern saat ini. Bapak Ibu ketahui, ada dua tempat yang diberikan Tuhan, yaitu tempatnya yang saya ingin sampaikan, yaitu terletak di Palestina, di perbatasan dengan Israel. Tempat istimewa yang pertama adalah Laut Mati. Laut Mati itu lautnya tidak bergerak. Di sana tidak ada makhluk hidup. Air-air yang masuk ke Laut Mati semua terperangkap dan mati di sana. Tidak ada kehidupan. Sedangkan satu laut, satu tempat yang istimewa juga disebut dengan Danau Galilea. Danau Galilea, di situ ada sumber kehidupan. Di situ ada flora fauna. Di situ ada sumber-sumber daya perairan. Di situ ada kehidupan sehingga tumbuh dan berkembang. Karena di situ mengalir sungai Yordania yang terus mengalir silih berganti sehingga laut airnya sangat jernih dan di sana ada kehidupan. Dalam kita berpendidikan maka harus terus mengalir, bergerak terus menerus dari tradisional konvensional menuju ke era-era modern. Pendidikan harus bergerak. Hari ini stigma telah menunjukkan pergerakan seperti yang disebutkan tadi, seperti Danau Galilea yang disebutkan dalam perjanjian lama, mungkin Genesaret kalau saya tidak salah, dan dalam Islam disebut dengan Danau Tarbiyah. Ini menjadi catatan penting bahwa kita harus bergerak dan bergerak terus dalam mencapai kemajuan. Kita tidak boleh diam dan mati. Maka pergerakan yayasan saya yakin ke depan akan mewujudkan Center of Excellence, pusat keunggulan pendidikan di bumi Halmahera ini, dan menjadi cermin untuk Maluku Utara dan Indonesia. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami banggakan dan kami cintai, pendidikan memiliki sektor multidimensi. Pendidikan dapat berubah dari peradaban tradisional menuju peradaban modern. Anak Anda yang dialirkan menjadi wisudawan dan wisudawati diharapkan ke depan harus memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional menggambarkan tentang akhlak dan integritas. Akhlak dan integritas ini menjadi poin yang paling pertama. Tidak hanya dituntut menjadi intelektual, tapi dituntut kecerdasan emosional. Emosional ini sangat penting, di mana ke depan wisudawan dan wisudawati berkiprah dalam rangka melakukan pelayanan di bidang kesehatan terhadap masyarakat harus menggunakan hati, sehingga tangan-tangan dan sentuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terproduksi melalui perguruan tinggi stigma betul-betul menjadi perhatian. Pelayanan emosional itu menjadi penting, begitu pentingnya sehingga saya yakin masyarakat yang dilayani akan disembuhkan. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual telah diproses kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan hari ini telah dibuktikan dengan adinda-adinda semua telah diproduksi menjadi sarjana dan ahli media, farmasi dan kebidanan. Ini satu nilai tolak ukur intelektual yang akan dimiliki. Jagalah stigma yang telah memproduksi Anda, maka jagalah stigma yang tertanam dalam diri Anda. Penting sekali intelektual. Yang ketiga adalah spiritual. Spiritual ini penting sekali
Di samping dituntut emosional, dituntut intelektual juga spiritual. Minimal bisa menjadi teladan dalam lingkungan keagamaan. Sehingga para wisudawan dan wisudawati, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen, harus menjadi panutan dalam lingkungan keagamaan. Sehingga begitu memiliki emosional, intelektual, juga memiliki spiritual yang mumpuni. Artinya apa? Bisa menjadi tenaga perawat terbaik di lingkungan rumah sakit atau puskesmas, bisa menjadi perawat dengan emosional yang santun dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, tapi ketika berada di lingkungan keagamaan bisa memimpin ibadah dan bisa menjadi imam ketika berada dalam lingkungan jamaah. Ini yang dituntut sehingga ke depan menjadi generasi-generasi emas dalam rangka mewujudkan Indonesian Golden, Indonesia emas. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, tadi saya telah berdiskusi dengan Ibu Ketua Yayasan, insya Allah akan memberikan bantuan-bantuan ke depan, dan saya akan membawa persoalan-persoalan stigma dalam Forkopimda Provinsi Maluku Utara, sehingga mereka juga mendapat bagian yang sama, mendapat perlakuan adil, baik itu beasiswa maupun proyeksi anggaran dalam rangka membangun stigma ke depan, sehingga sejajar dengan perguruan tinggi swasta ke depan. Dan tadi Pak Yardikti sudah menyampaikan bahwa proses akreditasi harus dicapai sebagai persyaratan-persyaratan inti untuk mewujudkan proses akreditasi yang terbaik. Apakah itu akreditasi A atau B, maka tidak hanya sekedar kekuatan intelektual, tapi harus ada bantuan material, baik itu bangunan maupun pengembangan sumber daya manusia ke level S2, S3, khususnya para dosen-dosen yang kita cintai saat ini, yang pagi, siang, dan malam terus berpikir bagaimana untuk melahirkan putra-putri terbaik di Halmahera. Sehingga sebagai pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, kami akan mensupport dan kami akan mendukung. Saya sebagai asisten 1 akan membawa ini dalam setiap rapat-rapat Forkopimda, agar stigma yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara, akan terus berkiprah sejajar dengan dunia-dunia pendidikan swasta lainnya yang ada di Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, akhir dari sambutan ini saya ingin menyampaikan kepada wisudawan dan wisudawati sesuai dengan ajaran agama yang saya anut, di mana dalam firman-Nya wal ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu Allah tinggikan derajatnya. Tapi ingat, berilmu bukan untuk membunuh orang, berilmu bukan untuk meniadakan orang, tapi berilmu kalau melampaui orang lain boleh saja. Yang kedua, kami ingin menyampaikan, saya tidak akhiri dengan pantun, saya akhiri dengan pepatah, akuyun tansa menterap. Mata boleh lupa pada dosen-dosen yang Anda lihat kelak-kelak, wala innal qaf, tapi hati tidak akan lupa mantuhi pada dosen-dosen siapa yang Anda cintai, karena mereka telah mendidik Anda untuk menjadi generasi-generasi cemerlang. Demikian yang dapat kami sampaikan. PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.